Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di subscribe YouTube Kamek ya, di like-like, di komen-komen, di share. Nah, kali ini segmen favorit Kamek, Kamek Belajar, karena bener-bener ya, gue juga di sini belajar juga ya, karena banyak ternyata ilmu-ilmu tiap hari yang kita jalanin, yang relate banget. Nah, kali ini ya, gue bakalan bahas tentang kenapa ya, bosen tuh bisa mengubah hidup seseorang. Wow, sangat dalam ya. Ini buat kalian yang suka bosan-bosan ya, stay tune di Kamek Belajar episode kali ini ya. Jadi kita langsung aja mulai. By the way, lupa gue ngasih tahu. Kalau mau dengerin di Spotify boleh banget, lo tinggal search aja Kamek Cerita ya. Jadi lo bisa dengerin sambil nyetir atau mau tidur. Nah, kita langsung aja ya mulai nih ya, kita belajar, oke? Jadi gini guys ya, semua orang tuh kan pasti pernah ya ngerasa bosan. Lo juga pasti pernah kan? Gue juga sering gitu kan. Jadi bosan dengan sekolah, bosan dengan pekerjaan, bosan dengan rutinitas yang terasa sama aja tiap hari. Dan biasanya saat rasa bosan muncul ya, kita tuh langsung mencoba menghilangkannya secepat mungkin. Buka handphone, scroll TikTok, nonton video, main game, cari hiburan apapun agar pikiran kembali teralihkan. Karena ya, bagi banyak orang, bosan adalah perasaan yang tidak nyaman. Sesuatu yang harus dibun-bun, ya nggak sih? Tapi pernah nggak lo mikir ya, kenapa sih rasa bosan kita tuh terasa begitu kuat? Dan kenapa ya banyak perubahan besar dalam hidup seseorang justru dimulai dari rasa bosan? Karena guys, ternyata ya, bosan tuh bukan sekedar tidak punya kegiatan. Jadi bosan adalah sinyal psikologis yang sangat dalam. Dan dalam banyak kasus ya, rasa bosan ya bisa menjadi titik awal yang mengubah cara seseorang melihat hidupnya. Nah, di bab pertama, ini tuh tentang bosan muncul saat otak merasa hidup terlalu monoton. Jadi di sini secara psikologis ya, rasa bosan itu tuh muncul ketika otak merasa tidak lagi mendapatkan stimulasi yang cukup atau ketika hidup terasa terlalu repetitif dan bisa diprediksi. Otak manusia tuh sebenarnya sangat menyukai hal yang baru, pengalaman yang baru, tantangan yang baru, terus informasi baru. Karena setiap kali menemukan sesuatu yang baru, otak tuh melepas dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa tertarik dan motivasi. Nah, saat hidup berjalan terlalu datar tanpa variasi, otak mulai kehilangan rasa tertarik dan muncullah rasa bosan. Itulah kenapa seseorang bisa merasa sangat lelah dengan rutinitas yang sama terus-menerus. Bahkan walaupun hidup terlihat baik-baik aja dari luar ya. Karena guys, di sini ya yang dicari otak tuh bukan hanya kenyamanan, tapi juga perkembangan dan stimulasi. Lalu di bab kedua ya, tentang manusia ya secara alami selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, kalau dipikir-pikir, hampir nih semua manusia punya dorongan alami untuk mengeksplorasi ya. Kita tuh bosen makan makanan yang sama setiap hari. Kita bosen juga ya ngelihat tempat yang sama. Dan kita bosen melakukan aktivitas yang sama terus-menerus. Dan itu bukan kebetulan. Jadi memang sejak zaman dulu ya, manusia itu bertahan hidup dengan cara penasaran. Mencari tempat baru, mencoba cara baru, mempelajari hal baru. Nah, rasa bosan tuh sebenarnya adalah bagian dari sistem alami yang mendorong manusia untuk bergerak dan berkembang. Karena kalau manusia tidak pernah bosan, mungkin kita akan tetap diam di tempat yang sama tanpa pernah mencoba sesuatu yang berbeda. Lalu di bab ketiga nih, banyak perubahan besar dimulai dari rasa bosan. Jadi kalau kita melihat kehidupan ya, banyak orang nih ya, seringkali perubahan besar dimulai dari titik jenuh. Ada orang yang memulai bisnis karena bosan dengan pekerjaan lamanya. Ada yang mulai belajar skill baru karena capek hidup monoton. Dan ada yang pindah kota nih, mengubah lingkungan. Bahkan mengubah tujuan hidup karena merasa kehidupannya tidak berkembang lagi. Dan menariknya, sebelum perubahan itu terjadi, mereka tuh biasanya mengalami satu perasaan yang sama, yaitu bosan. Karena rasa bosan tuh ya membuat seseorang mulai mempertanyakan hidupnya. Apa mau nih hidup seperti ini terus? Apa ini benar-benar yang aku inginkan? Dan pertanyaan seperti itu tuh bisa sangat kuat sampai akhirnya mendorong seseorang mengambil langkah besar. Lalu di bab keempat ya, bosan membuat kita mulai berpikir lebih dalam tentang hidup. Jadi saat hidup terlalu sibuk ya, kita tuh sering tidak punya waktu untuk benar-benar berpikir. Kita hanya bangun bekerja, sekolah, pulang, lalu mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Tapi saat bosan datang, tiba-tiba muncul nih ruang kosong di kepala. Dan di ruang kosong itu muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam.
Kenapa aku melakukan semua ini? Apa aku sebenarnya bahagia? Apa aku hanya hidup secara otomatis? Dan walaupun pertanyaan itu kadang terasa tidak nyaman, justru disitulah kesadaran mulai muncul. Banyak orang baru memulai mengenal dirinya sendiri ya setelah merasa bosan dengan hidup yang selama ini dijalani. Dan di bab kelima nih, di zaman sekarang kita tuh semakin takut ya merasa bosan. Jadi ironisnya, di era modern ini kita tuh justru semakin jarang benar-benar merasakan bosan. Kenapa? Karena setiap kali rasa bosan muncul, kita tuh langsung mengalihkan perhatian dengan hiburan instan. Dengan handphone, media sosial, video pendek, notifikasi, dan konten tanpa akhir membuat otak tuh terus mendapat stimulasi. Akibatnya, kita tuh hampir tidak pernah benar-benar diam bersama pikiran sendiri. Padahal momen bosan ya sebenarnya itu penting. Karena di saat itulah otak tuh ya punya kesempatan untuk berpikir lebih bebas, merefleksikan hidup, dan menemukan ide-ide baru. Tapi karena sekarang rasa bosan selalu dibun-bun, terlalu cepat, banyak orang yang kehilangan ruang untuk benar-benar mengenali dirinya sendiri. Nah, di bab ke-6 ya, itu tentang bosan punya hubungan kuat dengan kreativitas. Jadi menariknya ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kebosanan bisa meningkatkan kreativitas. Kenapa? Karena saat otak tidak sibuk menerima stimulasi dari luar, pikiran mulai mengembara. Dan dalam kondisi itu, otak mulai menghubungkan berbagai ide secara bebas. Itulah kenapa banyak orang mendapatkan ide bagus saat melamun, saat mandi, saat perjalanan jauh, atau sedang tidak melakukan apa-apa. Karena di momen itu ya guys ya, otak tuh akhirnya punya ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Jadi rasa bosan bukan selalu sesuatu yang buruk. Kadang justru dari kebosanan muncullah ide, karya, dan keputusan yang mengubah hidup seseorang. Nah, di bab ke-7 ya, bosan bisa menjadi tanda ada yang tidak lagi cocok. Jadi tidak semua rasa bosan berarti kita kurang hiburan ya. Kadang tuh bosan adalah sinyal bahwa ada bagian hidup yang sudah tidak lagi sesuai. Mungkin pekerjaan yang tidak berkembang, mungkin hubungan yang terasa kosong, atau mungkin rutinitas yang terlalu lama dijalani tanpa makna. Dan ketika rasa bosan terus muncul berulang kali, bisa jadi itu tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Masalahnya, banyak orang justru mencoba menutupi rasa bosan dengan distraksi, sehingga tidak pernah benar-benar mendapatkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh dirinya sendiri. Lalu di bab ke-8 ya guys ya, banyak orang yang berubah setelah merasa cukup bosan. Jadi kalau diperhatikan, banyak orang-orang baru nih benar-benar ya berubah guys ketika mereka sudah sangat lelah dengan hidup yang sama. Mereka udah cukup bosan untuk tidak mau hidup seperti sebelumnya lagi. Dan di titik itu muncullah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena rasa nyaman sering membuat manusia diam, sementara rasa bosan membuat manusia mulai bergerak. Itulah kenapa dalam banyak kasus bosan ya bisa jadi bahan bakar perubahan yang sangat kuat. Dan di bab ke-9 kita akan bahas, tapi bosan juga bisa berbahaya jika dilampiaskan dengan cara yang salah. Nah, di sisi lain ya, rasa bosan juga bisa membawa seseorang ke arah yang buruk jika tidak dipahami dengan benar. Ada orang yang akhirnya mencari pelarian berlebihan. Ada yang kecanduan hiburan, ada yang melakukan hal impulsif hanya demi mencari sensasi baru. Karena otak tuh bosan ya, memang otak tuh selalu cenderung mencari stimulasi. Masalahnya, tidak semua stimulasi itu tuh sehat. Itulah kenapa penting untuk memahami rasa bosan, bukan sekedar melarikan diri darinya. Nah, di bab ke-10 kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi, kenapa bosan bisa mengubah hidup seseorang ya? Karena rasa bosan membuat manusia berhenti sejenak dan menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Jadi di sini bosan memaksa kita ya melihat hidup lebih dalam, mempertanyakan arah hidup dan mencari makna baru. Dan kadang mendorong kita keluar dari rutinitas yang sebenarnya sudah tidak lagi membuat kita berkembang. Mungkin karena itulah banyak perubahan besar dalam hidup tidak dimulai dari rasa nyaman, tapi justru dari rasa jenuh yang terlalu lama dipendam. Dan mungkin tanpa rasa bosan, banyak orang tidak akan pernah berani mengubah hidupnya sama sekali. Lain kali, saat kamu merasa bosan, jangan langsung buru-buru menghilangkannya ya. Mungkin rasa itu ya bukan sekedar gangguan. Mungkin itu tanda bahwa ada bagian dari hidupmu yang sedang meminta perubahan. Karena kadang rasa bosan bukan datang untuk menghancurkan hidup seseorang, tapi justru untuk mendorongnya menuju kehidupan yang baru. Gitu guys ya. Jadi buat kalian yang
belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget langsung aja di subscribe ya guys. Di like-like, di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.